Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini Al-Fakir ingin melanjutkan membahas pada hikayah yang ke-16 di dalam menjelaskan tentang fadlit tafarruqul ibadah, yaitu keutamaan untuk menyempatkan diri untuk melakukan ibadah. Di sini ada satu cerita yang dialami oleh seorang ahli ibadah. Jadi orang ahli ibadah ini sudah beribadah selama 100 tahun di dalam bersemedi. Memang dia menjauh dari masyarakat, sanak kerabat, keluarga, bahkan kawan-kawannya itu ditinggalkan demi untuk menyempatkan diri melakukan ibadah ini supaya lebih fokus, tidak terganggu oleh orang lain. Jadi seorang abid ini, yang ahli ibadah ini, kemudian setelah 100 tahun beliau itu melakukan ibadahnya, kemudian fawaswasa syaitan, setan ini kemudian menggoda, memberikan sifat waswas sehingga dia itu turun kepada atau kembali kepada desanya. Setelah kembali ke desanya, orang ini tadi akhirnya ketemulah di situ dengan kawan-kawannya, sanak kerabatnya, keluarganya. Itu dia ini mengunjungi ke situ, dan ketika singgah di salah satu rumah itu, sama yang punya rumah ini, yakni kawannya ini, dia tuh ditahan supaya dia tidak kembali, sampai dia tuh berlama-lama di situ sampai sekitar 7 bulanan di situ, di rumah kawannya itu sampai 7 bulanan. Sehingga setelah 7 bulan itu ada satu kejadian yang dia alami, yaitu ketika dia pada suatu malam pada waktu sahur itu dia kan masih tidur. Kemudian setelah dia tidur itu dia ini mimpi, dan yang punya rumah itu dikagetkan karena dia waktu tidur itu mimpi, entah apa yang dia mimpikan, sehingga dia membuat orang ini itu teriak sekeras-kerasnya, kemudian membangunkan orang rumah itu, sehingga dia bertanya, kamu tuh kenapa kok teriak-teriak gitu? Kemudian Abid ini menceritakan apa yang terjadi sama dirinya, bahwa dia itu tadi waktu tidur itu bermimpi melihat seorang pemuda yang sangat tampan, kemudian bajunya sangat bersih sekali. Kemudian dia bilang di dalam mimpi itu, ana Rasulullah, saya adalah Rasulullah. Fa ayu aibin ra'aita minallah wa rasulihi hatta tarakta ibadatahu. Kemudian Rasulullah itu bilang sama pemuda ini, sama Abid ini, apa aib yang membuat kamu kok meninggalkan ibadahmu? Apa yang menyebabkan itu kamu meninggalkan tempat selama ini engkau beribadah, malah kamu turun atau kembali kepada desamu? Kata Rasulullah bilang semacam itu. Kemudian ketika dia tersadar, orang ini tadi sebelum tersadar itu dia di akhir mimpinya itu dinasehati sama Rasulullah, dibilangi supaya untuk kembali kepada tempat uzlahnya dia itu tadi. Kembali tempat uzlah itu sebelum engkau mati. Dan ketika dia bangun, waktu itu sekalipun dia langsung pergi menuju kepada tempat semula, yaitu tempat uzlahnya itu. Kemudian karena waktunya masih malam, dia di situ ya akhirnya apapun yang dia lewati, kalau haus ya dia minum bekas-bekas air hujan, andaikan dia lapar ya dia makan makanan apa yang ada di situ, seperti daun-daunan pepohonan dan lain sebagainya. Kemudian ketika hampir sampai di tempatnya itu, tempat beribadahnya, ketika dia sudah masuk di dalam langgarnya itu, tiba-tiba di situ ada 4 baris tulisan yang berbunyi,
tawakkalta alaina, kamu berpasrah diri kepadaku, fakafainaka, maka aku akan mencukupimu. Wa atharta alaina, engkau berpaling dariku, fataraknaka, maka aku pun akan meninggalkanmu. Wa aqbalta alaina, faqabilnaka, ketika kamu menghadap kepadaku, maka aku akan menerimamu. Wa faraqta dzunuba faghfarnaha, ketika kamu berpisah dari perbuatan dosa, maka aku akan mengampuni itu semua untukmu. Wa rahimnaka, dan menyayangimu atau berbelas asih kepadamu. Wa tama'ta fima indana fa'atainaka, ketika kamu berharap kepada sesuatu yang ada di sisiku, maka aku akan memberikan itu. Jadi intinya ketika kita semakin banyak menyempatkan diri untuk melakukan ibadah, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu akan mencukupi kepada kita semua gitu, bukan malah sebaliknya. Jadi kita tidak sempat melakukan ibadah karena perkara lain, misalnya mencari rezeki. Kita jangan sampai mencari rezeki tapi kita lupa kepada siapa yang memberi rezeki itu. Mungkin itu dari singkatan hikayah yang ke-16 ya. Semoga apa yang kami bahas di sini dapat bermanfaat. Astagfirullah min qaulin bila amalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.